Halo semua, perkenalkan nama saya Kelvin Leo dari Universitas Pelita Bangsa dengan prodi Teknik Industri. Kali ini kita akan membahas mengenai simulasi proses produksi sederhana menggunakan Pro Model Student Version. Nah, di sini sebelum memulai kita akan berkenalan dulu dengan Pro Model. Tiga. Nah, apa sih itu Pro Model? Pro Model Pro Model ini tuh software simulasi kejadian diskrit yang kuat dan fleksibel. Oke banget buat menganalisis dan optimasi sistem, khususnya di bidang manufaktur. Jadi kayak kita bisa simulasiin gimana sih proses produksi di pabrik, mulai dari aliran material, antrian produk, sampai penggunaan mesin dan tenaga kerja. Nah, Pro Model ini sendiri mempunyai fitur-fitur yang lengkap dan nanti hasil simulasinya akan sangat informatif karena tersedia grafik juga. Di sini bisa kita lihat ini adalah tampilan utama dari Pro Model. Dan di sini kita menggunakan Pro Model versi student. Jadi sebelum kita memulai untuk membuat simulasinya, di sini kita harus mengubah library-nya menjadi library student menggunakan menu file, lalu klik new, lalu di sini kita klik close. Kemudian pada folder sampel kita cari student, kemudian open, lalu oke. Langkah pertama, nah di sini kita harus membuat layoutnya dulu. Untuk layout, di sini kita bisa lihat pada menu view, lalu klik location. Nah di sini bisa kita lihat di sini ada table location, graphic, dan layout. Untuk fungsi dari location ini sendiri adalah di sini kita bisa membuat diagram alur prosesnya. Bisa dimulai dari mungkin di sini kita mulai dari mobil sebagai materi masuknya, kemudian di sini kita harus memberikan conveyor sebagai penanda bahwa proses bergerak ke proses selanjutnya. Kemudian proses selanjutnya bisa kita definisikan sebagai bongkar muat barang. Untuk grafik bisa diubah ukurannya sesuai keinginan. Nah kemudian kita berikan lagi conveyor sebagai penanda. Kemudian dari bongkar muat di sini material menuju pada proses perakitan atau assembly. Kemudian dari proses assembly, proses akan berjalan lagi menuju proses QC. Nah, untuk proses QC di sini kita definisikan dalam grafik workstation. Nah, kemudian dari QC di sini kita bisa berikan proses lagi sampai pada pengiriman. Untuk proses terakhir kita bisa memberikan grafik pesawat yang menandakan barang akan dikirim. Nah di sini kita bisa menambahkan grafik-grafik lain untuk memperindah, tapi agar grafik yang ditambahkan tidak mempengaruhi proses yang sudah ada, di sini kita harus klik pada new, sehingga grafik yang muncul nanti akan didefinisikan sebagai grafik baru yang tidak terikat pada proses. Di sini mungkin kita bisa berikan forklift.
Di sini juga kita berikan forklift. Kemudian di sini mungkin bisa kita tambahkan orang. Teknis pesawat kita bisa berikan tulisan. Di sini pada tabel location di sini kita bisa ubah namanya sesuai dengan mulai dari proses pertama hingga proses terakhir. Nah, di sini dapat dilihat di sini kita sudah mendefinisikan nama pada table location pada setiap proses yang ada. Kemudian nantinya untuk mempermudah, di sini bisa kita berikan counter yang akan menandakan barang output nantinya, barang input dan barang output. Untuk counter karena di sini merupakan grafik, jadi ukuran bisa diubah sesuai keinginan. Nah, setelah kita selesai pada menu location, selanjutnya kita akan mendefinisikan entitasnya atau barang yang akan kita buat. Untuk entitas dapat dilihat pada menu build, lalu entities. Nah, di sini sebagai contoh kita akan membuat komputer. Jadi untuk material awalnya kita pilih desktop. Kemudian untuk material keduanya, material akhir atau output terakhirnya kita pilih komputer. Lalu entitas sendiri itu berfungsi untuk mendefinisikan barang-barang yang kita perlukan dalam suatu proses. Mungkin bisa output ataupun bisa input. Nah, jika kita sudah menentukan entities yang dapat dilihat pada tabel ini, selanjutnya kita harus menentukan arrival. Untuk arrival dapat dilihat pada menu view, lalu pilih arrival. Nah, fungsi dari arrival sendiri ini mendefinisikan bahwa barang atau material dimulai pada posisi mana. Nah, karena material awalnya adalah desktop, di sini kita klik desktop, lalu kita klik barang masuk bagi proses pertama. Yang artinya barang masuk desktop masuk pada proses barang masuk. Jika kita sudah menentukan levelnya, selanjutnya kita bisa mendefinisikan prosesnya. Untuk mendefinisikan proses bisa menggunakan menu build, lalu pilih processing. Untuk tools processing sendiri di sini berfungsi untuk mendefinisikan setiap proses yang akan terjadi, baik dalam operation juga dalam move logicnya. Di sini untuk mendefinisikan
rutenya bisa kita klik entities desktop. Jadi kita klik pada prosesnya, kita arahkan pada conveyor, dari mana barang masuk menuju conveyor, lalu barang masuk menuju gudang untuk dibongkar muat, lalu dari gudang menuju pada conveyor lagi, kemudian dari conveyor gudang menuju proses assembly. Nah, pada proses assembly selanjutnya akan menuju QC. Dari QC akan menuju shipment. Dari shipment akan menuju shipment internasional. Dari shipment internasional kita akan menentukan proteksi. Selanjutnya di sini kita harus mendefinisikan operation dan move juga. Kemudian jika kita sudah memperoleh filternya, di sini kita harus mendefinisikan operation dan move logicnya. Sebelum itu, untuk membatasi kapasitas, di sini kita harus kembali kepada menu build, lalu location. Di sini kita harus mengubah batas kapasitinya. Sebenarnya untuk capacity bisa sesuka yang kita perlukan, tapi di sini saya akan membatasi pada 75 dan 70. Untuk kapasitas dari proses yang menandakan menuju, di sini kita masukkan 1, karena untuk membatasi setiap conveyor hanya bergerak satu-satu barang. Setelah sudah, kita kembali pada menu proses. Jadi selanjutnya di sini kita akan menentukan operation dan move logicnya. Untuk setiap barang masuk memerlukan waktu tunggu sekitar 2 menit. Dapat kita tuliskan lagi berikut. Kemudian menuju gudang. Kemudian kita tentukan move logicnya dalam 3 menit. Dalam waktu bongkar muat, waktu operasinya 1, sekitar 1 menit dan 0,5 menit. Dapat kita tuliskan lagi berikut. Sama seperti sebelumnya, untuk move logic kita tentukan dalam 3 menit. Selanjutnya perlu diperhatikan di sini, output harus kita ubah kepada komputer pada proses assembly. Di sini operasinya kita tentukan dalam 5 dan 1 menit. Untuk menuju QC hingga seterusnya, entity harus kita ubah menjadi komputer, karena hasil dari proses assembly adalah komputer. Jadi kita harus ubah pada proses dan routingnya. Untuk menuju QC tetap kita berikan pada 3 menit.
sama seperti sebelumnya, entity pada proses dan output harus diubah. Dalam QC kita misalkan terjadi waktu tunggu dalam 2 menit. Kemudian sama seperti sebelumnya, entity harus kita ubah menjadi komputer sampai pada proses terakhir. Pada menuju segmen di sini kita berikan move logic sekitar 10 menit. Dan untuk operation pada segmen proses terakhir kita bisa berikan pada di sini kita sudah mendefinisikan proses dan rutinnya menggunakan tools pada menu build yang itu processing. Selanjutnya kita bisa memulai simulasinya. Untuk memulai simulasi kita bisa klik pada menu simulation, kita lakukan save and run, kita klik. Di sini untuk menyimpan modul simulasinya kita bisa memberikan nama apapun sesuai keinginan. Lalu klik save. Nah, selanjutnya jika kita sudah selesai mendefinisikan entitas dan proses, kita bisa langsung menjalankan modul ya. Untuk menjalankan modul bisa klik pada menu simulation. Nah, di sini sebagai perintah tambahan kita bisa mengubah waktu start simulasinya dalam mungkin kita misalkan dalam 8 jam. Nah, lalu kita klik save and run. Nah, saat sudah selesai nanti akan muncul teks seperti ini. Nah, lalu di sini kita klik yes. Nanti akan muncul output viewer. Nah, pada output viewer di sini kita bisa melihat hasilnya. Di sini ada entity state yang mendefinisikan persen move logic, persen waiting, persen operation, dan persen block. Di sini bisa kita lihat bahwa masih terdapat proses blok sekitar 23%. Kemudian di sini ada scoreboard. Pada tampilan ini digunakan untuk mendefinisikan segala kegiatan yang terjadi, seperti total barang keluar, rata-rata waktu dalam sistem, rata-rata waktu operasi, dan di sini ada rata-rata cost, tapi karena kita tidak menggunakan cost, jadi hasilnya akan nol. Kemudian di sini ada single capacity location state yang menunjukkan setiap lokasi dalam proses. Yang dapat dilihat di sini terdapat warna hijau, biru, dan pink yang masing-masing merepresentasikan maksudnya sendiri. Kalau di sini masih menunjukkan pink berarti masih terjadi blok di beberapa kegiatan, di beberapa proses. Misalkan di sini pada proses menuju assembly, proses QC, dan proses shipment. Di sini masih terjadi blok. Kemudian
chart selanjutnya ada chart multiple capacity location step yang mendeskripsikan lokasi-lokasi prosesnya dari barang masuk, gudang bongkar muat, proses assembly, QC hingga shipment. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, di sini kita bisa melihat persennya. Di sini ada persen MPT, persen empty, di sini ada persen part occupied, dan di sini ada full. Nah, di sini masih terjadi bottleneck. Bottleneck menandakan barang full. Nah, itu dia tadi tutorial singkat simulasi proses produksi pakai ProModel. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi belajar simulasi ya. See you in next video.